Saudara, banjir setinggi 180 cm merendam ratusan rumah di perumahan Alamanda, Periuk, Kota Tangerang, Banten. Banjir juga merendam ruas jalan Villa. Terutama untuk Bapak Aing, Kang Dedi Mulyadi, tolong datang ke kampung kami, Kota Tangerang, Pak. Banjir. Terima kasih. Tuh motor kelam semua udah tuh, yang aduh udah injak kena, mobil juga parah udah tuh, rendam udah. Hujan deras yang mengguyur wilayah Cilegon dan sekitarnya sejak malam hari menyebabkan sejumlah wilayah mengalami banjir. Salah satu titik yang terdampak adalah Pasar Bojonegara. Wah, banjir nih, tinggi banget, motor nggak kelihatan tuh. Wah, kacau. Mana tindak lanjut ya? Tolong atuh KDM. Mana ya Bupati? Tadi ya kan pernah dia Bupati itu sampai Irak. Kang Dedi tiba-tiba dihadang oleh sejumlah mahasiswa setelah menghadiri ulang tahun Bekasi dan rapat paripurna. Waduh, kira-kira mereka menyampaikan aspirasi apa ya? Pemerintah bareng aparat gabungan kemarin nyegel 43 lubang tambang emas ilegal di daerah Salopa. Jadi, lokasi itu ternyata bukan wilayah tambang resmi. Batunya lagi mau diambilin. Bisa longsor dong. Saya minta lihat izinnya, Pak. Izinnya tuh udah habis, Pak. Udah habis. Kenapa habis berjalan? Bapak tahu nggak, rangkaian mobil ini itu melewati jalan-jalan kabupaten. Isak tangis pemilik tambang di hadapan KDM. Mudah sebenarnya bagi KDM memberikan solusi kepada para pemilik tambang, hanya saja mau atau tidaknya menjadi tidak serakah. Jawa Barat tidak boleh ada tumpukan sampah, tidak boleh ada sampah di sungai, tidak boleh ada sampah di laut. Oleh kenapa? Bertentangan dengan prinsip Islam dan bertentangan dengan prinsip lingkungan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Nah, hari-hari ini banyak sekali terjadi bencana banjir guys ya, di Jakarta, Jawa Barat, Banten dan sekitarnya, termasuk juga daerah Jawa Tengah guys. Semuanya hampir di hari yang sama terjadi banjir guys. Namun ada hal yang aneh guys ya, ada satu kesamaan guys. Di setiap daerah ini ketika dilanda banjir ada satu kesamaan, yaitu warga di sini ngeluhnya yang diminta itu yaitu cuma Kang Dedi Mulyadi guys, KDM guys. Nah, kira-kira seperti apa sih guys yang dirasakan oleh warga ketika mereka ini dilanda banjir guys? Bagaimanakah keadaan mereka dan bagaimana juga suasananya guys? Mari kita saksikan dulu guys ya, sekelumit tentang Kang Dedi Mulyadi guys menyusul bencana banjir guys. Let's go guys. Jawa Barat tidak boleh ada tumpukan sampah, tidak boleh ada sampah di sungai, tidak boleh ada sampah di laut. Oleh kenapa? Bertentangan dengan prinsip Islam dan bertentangan dengan prinsip lingkungan serta bertentangan dengan prinsip kebudayaan. Maka saya kasih contoh, ada sampah saya pungut, di sungai saya ambilin. Aku ingin ini provinsi menjadi provinsi terbersih di Indonesia. Rakyat nggak bisa ditunda-tunda lagi. Anak tawuran harus diberesin. Pemimpin harus ngambil keputusan. Pemimpin harus ngambil gerakan. Gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya jawab. Tegas sekali guys ya pidato dari KDM ini guys, pidato namun juga dipraktekin di lapangan guys ya, disertai dengan masyarakat, kekompakan dan kegotong royongan guys. Saudara, banjir setinggi 180 cm merendam ratusan rumah di perumahan Alamanda, Periuk, Kota Tangerang, Banten. Banjir juga merendam ruas jalan Villa Regency yang membuat aktivitas warga lumpuh.
Ketinggian air di perumahan Alamanda, Priuk, Kota Tangerang, Banten berkisar 150 hingga 180 cm. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam jalan Villa Regency. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh. BPBD Kota Tangerang bilang banjir terjadi di sejumlah lokasi di Kota Tangerang. Hal ini sebagai imbas dari intensitas hujan yang tinggi dalam 2 hari terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya diberitahukan kepada Bapak Presiden kita Prabowo Subianto untuk ditinjau di wilayah kami, Kampung Cibodas, RT 03 RW 04, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas. Dan saat ini di bulan suci Ramadan, warga kami sedang kena musibah kebanjiran, Pak. Tolong dipantau wilayah kami secepatnya. Terutama untuk Bapak Aing, Kang Dedi Mulyadi. Tolong datang ke kampung kami, Kota Tangerang, Pak. Banjir. Terima kasih. Itu guys, yang dipanggil lagi-lagi Kang Dedi guys, dan Presiden kita Bapak Prabowo guys. Dulu pada ini, yo kumaha, yo pada ini banjir pada ini, yo di Jakarta Pusat pada ini, Raja Wali pada ini, aduh, mohon bantuannya pada ini tuh, seluruh Jakarta yo pada ini banjir, aduh kumaha yo pada ini tuh, tenda darurat saya pada ini, yo harus banjir, kumaha yo pada ini, dulu pada ini, yo kumaha yo pada ini banjir pada ini, yo di Jakarta Pusat. Tuh motor kelem semua udah tuh, yang aduh udah injak kena, mobil juga parah udah tuh, rendam udah parah banjirnya ini mah, nggak tolong udah mobil gitu malang tuh, distrasnya kencengnya, Masya Allah tuh kayak lautan aja tuh, udah kenceng harusnya tuh, cuma bingung nggak ketolong, mobil tuh ada kelem semua, nah Abia tuh, aduh motor semua tuh ya, parah udah, aduh. Hujan deras yang mengguyur wilayah Cilegon dan sekitarnya sejak malam hari menyebabkan sejumlah wilayah mengalami banjir. Salah satu titik yang terdampak adalah Pasar Bojonegara yang berada di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Air dilaporkan menggenangi area pasar dan jalan sekitar, sehingga mengganggu aktivitas warga dan pedagang pada Minggu 8 Maret 2026. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Banten. Hujan deras yang Wah banjir nih, tinggi banget, motor nggak kelihatan tuh. Wah kacau. Naik udah airnya. Canggih. Canggih. Mana tindak lanjut na ya dulu atuh KDM mana ya bupati taginya kan kena kadia bupati itu sampai kira mana tindak lanjut na ya dulu atuh KDM. Banjir kembali merendam kawasan di bawah flyover Taman Cibodas, Kota Tangerang, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu malam. Genangan air berwarna coklat terlihat menutup hampir seluruh badan jalan di bawah flyover. Bahkan ketinggian air hampir menenggelamkan beberapa rambu lalu lintas yang berada di lokasi. Meski demikian, arus kendaraan di atas flyover masih terpantau ramai dan berjalan normal.
Kawasan ini diketahui kerap menjadi saat hujan deras mengguyur wilayah sekitar. Banjir kembali merendam. Jakarta hari ini lumpuh karena kebanjiran di mana-mana. Wargi Jabar ya yang tinggal di Jakarta nggak boleh teriak-teriak, Pak Dedi, tolong Pak Dedi, tuh gitu carana. Lain bagian anaknya, jadi tong gogorowokan Pak Dedi, muna yang gogorokan Pak Dedi, ayo gerak balik ke Jabar. Jakarta hari ini lumpuh karena kebanjiran di mana-mana. Kang Dedi tiba-tiba dihadang oleh sejumlah mahasiswa setelah menghadiri ulang tahun Bekasi dan rapat paripurna. Waduh. Nah ini guys, beliau tiba-tiba dicegat oleh para mahasiswa yang lagi demo nih guys. Kira-kira mereka menyampaikan aspirasi apa ya? Hari ini Pak Gubernur di Kota Bekasi kemarin banjir masih terus terjadi Pak Gubernur di Kota Bekasi. Padahal hari ini Pak Wali Kota itu memiliki program strategis Pak Gubernur, yaitu yang diberi nama Boiler Air. Akan tetapi hari ini Boiler Air tersebut tidak menjawab Pak Gubernur. Maka daripada itu Pak Gubernur, padahal kita ingin meminta klarifikasi dan kita ingin bertemu dengan Wali Kota Bekasi, akan tetapi kita dihindari dan Wali Kota Bekasi tidak mau menemui kita bersaksi. Begitu Pak Gubernur. Boiler air yang di mana yang tidak berfungsi? Pak Gubernur, hari ini banyak boiler air yang dibangun Pak Gubernur. Akan tetapi seperti contoh Pak Gubernur, di belakang sini ada boiler air Pak Gubernur. Akan tetapi banjir di situ masih tetap terjadi Pak Gubernur. Bahkan debit airnya malah justru makin meninggi Pak Gubernur. Belum optimal. Nanti saya evaluasi ya. Nah ini kepedulian mahasiswa akan daerahnya guys ya, yaitu daerah Bekasi yang memang hari ini hampir semuanya daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah pun juga mengalami hal yang sama guys, yaitu banjir guys. Problemnya di mana? Saya kan ya gini, ya udah sini kan nanti kita evaluasi problemnya di mana saja secara teknis, karena evaluasinya kan harus teknis, harus sama ahli pengairan ya. Nanti saya dan tim akan evaluasi problemnya di mana saja dan kita cari solusi ya. Kalau misalnya Bapak bilang nanti bakal evaluasi kira-kira kapan Pak? Saya gini nanya, saya gini dibalikin. Banjir tahun ini dengan tahun kemarin tinggi mana? Tahun ini lebih banyak Pak. Enggak, tinggi tahun kemarin. Sama aja, ada nggak evaluasi? Ya, kita kan evaluasi kan tidak bisa sekaligus. Nanti kita secara bertahap ya. Pak Gubernur, ini lalu lintas jalan raya Pak Gubernur, mungkin kita minggir Pak Gubernur agar tidak mengganggu masyarakat Kota Bekasi Pak Gubernur. Pak Gubernur, siap Pak Gubernur. Oke Pak Gubernur. Bapak-bapak sekalian, ya Bapak, yang udah biasa aja kami Pak, biasa aja Bapak. Kita tertib, biasa aja udah. Tolong Pak, semuanya Pak. Kembali, pokoknya kawan-kawan. Oke kawan-kawan. Jadi seperti itu guys ya. Ya memang suasananya itu hari ini hampir merata guys. Nah salah satu kepedulian daripada mahasiswa ini adalah mereka ingin kampungnya sendiri terutama ini aman guys. Terus yang kedua yaitu daerah Jakarta yang ini juga berdampak pada pendidikan, berdampak juga pada kehidupan sosial lainnya, termasuk juga arus ekonomi guys ya. Jadi sangat pengaruh sekali guys keadaan banjir ini guys. Guys, ada berita baru dari Tasikmalaya nih. Pemerintah bareng aparat gabungan kemarin nyegel 43 lubang tambang emas ilegal di daerah Salopa. Jadi, lokasi itu ternyata bukan wilayah tambang resmi. Nah ini salah satu ini guys ya yang menyebabkan bencana banjir apabila gunung-gunung itu sudah mulai dikeruk dan perut buminya sudah mulai diambil isinya, otomatis ketahanan daripada alam itu juga nggak ada guys. Air yang tadinya itu diserap sekarang air itu langsung itu guys ya
langsung mengalirnya itu tidak ada pencegahannya guys, tidak ada pelindungnya. Jadi inilah ya salah satu yang menyebabkan bencana banjir, yaitu tambang-tambang ilegal guys. Tapi banyak warganya Batunya lagi mau diambilin. Bisa longsor dong? Nggak tahu. Logikanya? Diambilin batunya. Hah? Terus siapa, Kang? Ini diambilin batunya suruh siapa? Pak Haji Caha? Hah? Oh, siapa beliau? Jadi diambil tuh batunya semua ya? Jadi wakil bupati ini si Ramji guys ya, wakil bupati Cianjur, yang mana di Cianjur itu sekarang sudah terkenal sekali banyak tambang-tambang ilegal guys ya. Banyak sekali gunung-gunung itu dijadikan lahan tambang ilegal guys. Bisa longsor dong? Nggak tahu. Logikanya? Ini kan Allah udah ngasih nih ya. Ya Allah, indah banget nih, bagus banget. Di bawah tanah ada batu. Dan posisinya di atas. Ini di bawah jalan. Sekarang batunya diambilin, digerusin. Secara logika akal sehat, berarti kekuatan dan ketahanan tanah itu kan begini, makanya bawahnya nggak ada batu. Bisa longsor nggak? Hah? Bisa longsor? Oh. Ya, oke. Ini di Tanggeng, di apa, Desa Pagerman ya. Ya, yang dari tadi kita bahas, ini dia, saya kasih lihat. Tuh, Insya Allah tuh, bagus banget. Ternyata bisa menghasilkan uang ya. Ya. Mau rusak alamnya, mau nanti bencana, mau longsor urusan belakangan ya. Yang penting dapat cuan dulu. Pak Samad, ya. Gimana di Pak Samad? Saya nggak ngerti lagi. Ya, seperti yang tadi kita bicarakan di awal di kantor desa. Yuk kita rapiin semuanya. Ini nggak sesuai dengan semangatnya Pak Gubernur. Kita akan tegak lurus sama Pak Gubernur. Nggak perlu nanti dijual kemana, Kang? Jualnya kemana? Apa? Ini tujuannya sih di ada jalan. Ada yang tempat-tempatnya. Juga mau jalan. Apa? Ya biasa. Mau bikin jalan? Aja ngarang. Ya, Pak, itu masalah kemarin sore. Terus selebihnya? Bisa hari-hari mah biasa yang beli. Ada yang beli? Hitungannya berapa duit? 400 per ekor. 400.000 per ekor ke sini. Jadi batu-batu kecil gini ya. Ya, itu divisiin 400. Terus uangnya kemana? Buat siapa? Buat yang kerja sama yang punya. Yang punya siapa? Masya Allah indah banget. Serius Pak, tadi saya awal lewat sini, saya lihat Masya Allah indah. Di bawah tanah tuh batuan. Nanti kita nggak tahu kapan, di bawah lapisan tanah ada kita terbaring di situ. Jangan sampai nanti ketika kita udah terbaring digerus, lah mayatnya si Pula. Lagi ngambil ternyata ada mayatnya si Pula. Gitu. Nah jadi itu guys ya, banyak sekali tambang-tambang liar di daerah Jawa Barat guys, yang ini penyebab daripada banjir itu sendiri guys. Saya minta lihat izinnya Pak. Izinnya tuh udah habis Pak. Kenapa habis berjalan? Bapak tahu nggak, rangkaian mobil ini itu melewati jalan-jalan kabupaten dan provinsi yang lagi kita bangun. Iya Pak. Berapa puluh miliar kerugian kita Pak. Berarti ilegal dong. Iya. Kenapa Bapak jalan ilegal? Saya perintah dari Perintah dari siapa? atasan Pak. Siapa atasannya? Yang punya lokasi ini. Siapa namanya? Berarti sudah merusak jalan, nggak bayar pajak. Oh, kalau bayar pajak? Lah nggak bisa Pak. Kalau nggak ada izin, kalau nggak ada izin berarti nggak bayar pajak. Siapa itu Pak Halim? Dia di Jakarta Pak, kantornya Pak. Iya. Apa pekerjaannya? Dia punya tambang juga Pak. Di
di Palu, di Iya, kenapa nambang di daerah sini? Gak ada izin lagi. Siapa backupnya? Saya kurang tahu Pak kalau Oh berani jalan tanpa izin? kalau masalah backup. Udah saya minta hentikan dulu. Siap Pak. Ya, boleh Pak. Monggo Pak. Hentikan dulu. Siap Pak. Boleh Pak. Kalau masalah backup saya nggak kurang tahu Pak. Ya kan nggak ada izin. Iya Pak. Tolong Pak Kerja di stop dulu semuanya. Hentikan dulu. Ada mobil itu Pak. Ada mobil yang mogok di jembatan. Iya Pak. Ada yang mogok di sana. Harusnya kan mobil yang dioperasikan ya layak. Ya. Nomornya B semua. Kita ini udah rugi jalan, rugi alam. Gak bayar pajak galiannya, gak bayar pajak mobilnya. Yang kerjanya juga banyakan bukan orang sini. Bapak orang mana? Kalau saya orang Bandung Pak, Pak. Orang Patirimun Pak, Ujung Berung Pak. Aing. Nggak di Bandung Pak. Itu mobil nage buatan anak. Kira-kira Mohon Pak, ya kan kumaha geus eueuh izin, mobilnya nomorna di luar, teu mayar pajak, jalan hancur. Maka dengan hese dengan duit ngebangun teh. Aduh. Kenapa berani tanpa izin? Saya diperintah sama yang di atas bos. Saya kan kemarin udah dipanggil sama si bos juga bos. Ini itu udah habis. Kalau menurut anak saya mending kita stop dulu. Gitu kan? Udahlah, kamu mau urus di lapangan aja masalah itu. Enggak, kita hitung pidana loh Pak. Karena ini kan kerugian negaranya sudah banyak. Siap. Kita kehilangan pajak, kerusakan jalan. Oke. Ini kan tiap hari saya lihat ratusan Pak. Ayo, Iya. negara rugi. Kalau pidananya pidana korupsi gimana? Iya. Yang bawa truknya juga banyak kan dari luar semua. Aing mah. Ayo Pak, saya minta produksi ya Pak ya? Hah? Ada izinnya? Kalau produk Nah, ternyata ini dia guys, bosnya masih muda guys. cuma ada Pak. Tambang ada izinnya nggak? Nggak ada kalau tambang apa? Ah itu ke bawah. Udah nggak di. Oh gimana? Saya kan lihat berita bohong Pak bulan puasa. Bapak masih produksi nggak? Izin masih Pak. Nah jangan apa barusan nggak ada izinnya nggak? Saya minta izinnya aja. Kenapa nggak ada izinnya tetap ada? Saya orang sini Pak. Hah? Saya orang sini. Nah terus? Karyawan 80% orang sini, 90% lah Pak. Oke, Bapak orang sini, karena orang sini, kita juga ngerti. Kalau besok terjadi bencana, kehancuran infrastruktur, Bapak ikut ganti. Kan kita udah tetapin sekarang, di tata ruang sekarang, wilayah selatan itu tidak boleh untuk tambang, untuk konservasi. Berikan Enggak, saya Bapak, solusi, Pak. saya kalau menurut saya ini sudah berlebihan. Iya Pak, menjelaskan sedikit lagi. Kedalaman andesit pada Subang Selatan itu nyampe 35%, 35 meter. Yang kita tambang di sini tuh paling dalam Pak 10 meter Pak. Walaupun sebenarnya 35% masih ada batu Pak, 35 meter. Tapi kita cuma 10 meter, kita tutup lagi reklamasi kayak gitu Pak. Bapak sayang sama ini daerah. Sayang Oke, saya nanya, sebelum saya ngeberesin wilayah selatan ini, bagaimana keadaan di sini? Ya, jujur Saya Pak. nanya. Jujur Pak, jujur. Sebelum saya ngeberesin wilayah Subang Selatan. Jujur Pak, saya 100% Bapak ngeberesin setuju Pak. Setuju. Karena ada beberapa pengusaha tambang, mohon maaf ke teman-teman penambang semua, mohon maaf sebesar-besarnya. Ada yang tidak mematuhi kaedah-kaedah pertambangan, betul Pak. Isak tangis pemilik tambang di hadapan KDM. Mudah sebenarnya bagi KDM memberikan solusi kepada para pemilik tambang, hanya saja mau atau tidaknya menjadi tidak serakah. Maafin saya Pak, saya salah. Enggak, saya mah ini aja gitu loh. Saya salah. Kan kita ngatur. Kalau saya kalau nggak sayang sama rakyat, kan gini-gini. Ini ngambil duit dari Bapak. Itu Pak. Kalau saya nggak sayang sama Jawa Barat, nggak sayang sama lingkungan, mending saya sama Bapak. Berikan Nggak, saya Bapak, solusi, Pak. saya kalau menurut saya ini sudah berlebihan. Saya 100% Bapak ngeberesin setuju Pak. Setuju. Karena ada beberapa pengusaha tambang
ada yang tidak mematuhi kaedah-kaedah pertambangan, betul Pak. Saya tidak hanya ingin ngeruk terus saya tinggalin, enggak. Tapi kalau orang lain Pak, maaf Pak, sekali lagi maaf ke teman-teman penambang yang lain, datang ke sini ngeruk dia tinggalin pergi. Ada Pak, karyawan saya di belakang rumah saya itu banyak ngetok Pak ke saya, bos kasbon atuh 250 naon yang mana saya bilang, budak tuh bisa sekolah sakit, mana banget bisa sakit. Ya udah, yang karyawan bapak yang 80 saya rekrut menjadi karyawan tenaga kebersihan 4,2 juta dari PU. Sok sini datang. Siap, solusi ya, saya solusi. Karena kan kalau satu saya toleran, ya tetap yang lain nanti ngikut Pak. Saya juga kan bisa saja, misalnya begini, konsep ke depan, gitu kan? Ya tidak lagi jual dalam bentuk material keluar. Kan bisa bikin AMP-nya di sini. Amin Pak, amin Pak. Ya kan? Kualitas barang di sini paling bagus. Ngapain dikirim tempat lain? Kenapa kita tidak membangun jalan-jalan yang berkualitas di sini? Sehingga mengambilnya tidak terlalu banyak, bisa teratur. Tetapi juga saya kan punya komitmen orangnya bahwa ini harus dijaga, infrastruktur harus baik, bahan tambang pun harus digunakan untuk kepentingan infrastruktur di Jawa Barat. Tetapi harus diatur. Kan otak orang kita tidak semuanya sama. Cara berpikirnya kan tidak kayak Bapak dong. Banyak ini menang, kurang iya untuk menang. Cara orang Indonesia bukan begitu yang kasih. Cara orang Jawa Barat. Cara orang Jawa Barat itu harus ditutup dulu. Setelah ditutup baru kita bicara menyeleksi yang terbaik. Nah, itu solusi terbaik dari KDM guys ya. Nah, mungkin cukup seperti itu guys ya, perjumpaan kita malam ini guys. Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar guys. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.